Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, seluruh pejabat eselon 1 dan 2, dan juga Bapak Bupati tentunya yang sudah menjadi tuan rumah yang baik, Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dr. Udin Nasruddin dan seluruh anggota MKP, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, Ketua-Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pakar, Panitia Rapat Kerja Nasional 3 dan juga upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, seluruh peserta Kongres 3, insan pers, media massa, dan hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Labuan Bajo, sebuah kabupaten Manggarai Barat. Selamat menikmati pemandangan dan suasana yang biasa kita sebut NTT sebagai nikmat tiada taranya. Mengawali kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dari seluruh penjuru Indonesia di dalam keadaan sehat walafiat, khususnya untuk menghadiri Rapat Kerja Nasional 3 Prakongres dan upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pertemuan hari ini sangatlah membahagiakan sebab hari ini berkumpul para perwakilan dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi profesi, praktisi, dan juga akademisi. Untuk itu, izinkan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR BPN dan juga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah mewujudkan forum dan kegiatan hari ini. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan panitia untuk memilih Labuan Bajo, sebuah negeri cantik di timur Indonesia, sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 3. Bapak Menteri, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tanah merupakan aset yang sangat strategis, baik dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah maupun dalam konteks individual. Ketika saya pengalaman menjadi Deputi Infrastruktur dan Transportasi di Kemenko Marves, kami seringkali mendapati bahwa tanah adalah elemen biaya terbesar di dalam pembangunan infrastruktur. Pembebasan lahan juga umumnya menjadi bottleneck yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan tidak jarang terjadi konflik yang berkaitan dengan status tanah, sehingga memerlukan perhatian khusus. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kami juga cukup banyak dihadapkan dengan isu mengenai tanah. Mulai dari tanah kekurangan riwayat aktual untuk mengklaim, sertifikat ganda, sampai dengan konflik dengan masyarakat adat. Disinilah kami berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR dan BPN serta peran penting pejabat pembuat akta tanah di dalam memfasilitasi pembuatan akta tanah yang otentik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan integritas dan komitmen terhadap kode etik organisasi. Saya berharap pada Rakernas 3 dan juga upgrading Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada hari ini dapat digagas hal-hal yang bermanfaat bagi profesi IPPAT saat ini maupun di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional 3 Prakongres dan juga upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Semoga Rakernas yang diadakan di Labuan Bajo, NTT ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan membawa manfaat bagi kita semua.
Sebelum kami akhiri, kami akan menyampaikan beberapa hal. Jangan lupa untuk mengeksplor Labuan Bajo, destinasi wisata di sekitarnya. Ada Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca, dan juga Pink Beach. Selain itu, jangan lupa untuk berbelanja produk khas UMKM untuk mengangkat masyarakat setempat yang dapat dijadikan cindera mata maupun buah tangan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah selamat berkarya untuk mendukung ketertiban akta tanah demi mengoptimalkan kebermanfaatan aset properti bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diulangi ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Marskal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di acara Rakernas ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Raja Juli Antoni PSD. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Bapak Insinyur Suyus Windayana. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Ayodia GL Kalaike SH MDC. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Kabupaten Manggarai Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pengurus pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Majelis Kehormatan Pusat, kemudian seluruh ketua pengurus wilayah, seluruh ketua pengurus daerah, ketua dan anggota Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Daerah, dan anggota Majelis Pengawas dan Pembina PPAT. Yang saya hormati juga para pejabat eselon 2 dan eselon 3 di Kementerian ATR, ada Pak Direktur, ada Ibu Yulia, dan pejabat-pejabat lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini ingin saya melaporkan Pak Menteri bahwa PP IPAT setelah hampir 1 tahun menulis buku terkait dengan pedoman pembuat akta tanah, alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah akan kita luncurkan pada malam hari ini. Bapak Menteri, bahwa ini adalah bagian dari upaya IPAT membantu Kementerian ATR dalam melakukan pembinaan terhadap PPAT di seluruh Indonesia. Selain daripada itu, kami juga
IPAT telah berhasil merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana sebelumnya penegakan kode etik terkendala karena belum terbentuknya majelis kehormatan daerah di masing-masing pengurus daerah di kabupaten dan kota. Alhamdulillah sekarang sudah disahkan di Rakernas di KLB di Depok 6 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai dan hampir 50% seluruh pengurus daerah telah memilih melakukan konperda dan telah ada majelis kehormatan daerahnya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan keputusan Menteri ATR dan Kepala BPN nomor 112/2017 bahwa penegakan kode etik terhadap PPAT adalah dilakukan oleh IPAT. Mungkin jika Bapak Menteri berkenan memberikan kebijaksanaan, kami ingin sekali melakukan pembekalan dan sekaligus melakukan ujian terhadap calon-calon PPAT terkait dengan kode etik. Sehingga dengan seperti itu, kami berharap pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik semakin efektif dan bisa langsung dilakukan di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tiada lain semuanya adalah upaya kami agar PPAT mendapat tempat di hati masyarakat jauh dari mafia tanah dan selalu mengikuti peraturan hukum yang ada dan kode etik. Demikian dari saya, Pak Menteri. Jika ada kata-kata yang salah ataupun keliru, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak untuk tetap di tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama peluncuran buku pedoman pembuatan akta-akta PPAT. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Raja Juli Antoni, yang saya hormati Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yudhya GL Kalaki, beserta jajaran, Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edistasius Endi, beserta Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim 1612 dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Ibu Sana Fatina, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bapak Effendi Harahap, para pengurus wilayah
pengurus daerah beserta seluruh anggota, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring, para pejabat Kementerian ATR BPN yang mendampingi saya, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya merasa senang sekali dapat bersilaturahmi mulai kedatangan siang sampai dengan malam. Kita bisa bercengkrama, bersilaturahmi dengan seluruh PPAT, walaupun dalam keterwakilan saya merasakan hadir 514 kabupaten kota di 34 provinsi. Kemarin malam saya menghadiri undangan sewindu pelaksanaan program strategi nasional yang dihadiri langsung oleh Bapak Presiden. Dalam laporan saya, paparan saya terkait pelaksanaan keberhasilan program strategi nasional yang diamanahkan kepada Kementerian ATR BPN adalah merealisasikan target perolehan PTSL dengan target 126 juta bidang tanah. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sampai dengan bulan September, Kementerian ATR BPN dengan sinergi dan kolaborasi telah menyelesaikan 106,2 juta bidang. Artinya dari awal tahun 2017 Bapak Presiden melaksanakan pengecekan di Kementerian ATR BPN terdapat 46 juta bidang tanah yang sudah diselesaikan dengan target 126 juta dan kekurangannya adalah 80 juta. Dengan telah diselesaikannya sejumlah 106,2 juta, artinya ATR BPN sudah menyelesaikan sebanyak 60 juta bidang. Ini adalah satu pekerjaan yang ekstraordiner dari program yang revolusioner. Tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan dari mitra kerja yang sangat dekat, yaitu PPAT. Hampir 63% pekerjaan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan PPAT maka tidak akan bisa selesai. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Namun saya juga mengucapkan selamat kepada Ketum PPAT telah meluncurkan buku Pedoman Pembuatan Akta, dan termasuk juga tadi menyampaikan ingin memberikan pelatihan, pemahaman tentang etika. Ini sangat bagus sekali. Di samping kita bisa melayani masyarakat dengan baik dan masyarakat pun merasa puas karena pelayanan dari PPAT semakin hari semakin baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita sudah menyelesaikan 60 juta bidang tanah. Sertifikat itu di tangan masyarakat. Masyarakat memiliki hak atas tanah dan masyarakat memiliki hak perekonomian. Yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah ketika menerima sertifikat, maka masyarakat menggunakan untuk berusaha untuk meningkatkan ekonomi, yaitu melalui hak tanggungan. Dan salah satunya itu adalah tugas dari PPAT. Tahun 2017 sampai tahun 2023, economic value added dari sertifikat di seluruh Indonesia
ada 5.799 triliun hak tanggungan. Artinya apa? PPAT juga sudah berkontribusi untuk masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian. Baru satu pekerjaan, yaitu hak tanggungan. Saya kemarin mengunjungi Kakantah Bekasi. Saya bertanya kepada Kakantah, Kakantah, berapa PAD-nya dari hasil BPHTB? 1 triliun, Pak. Saya tanya lagi, berapa anggota PPAT-nya di sini? Kurang lebih 300, Pak. Kemudian saya ditanya kepada Pak Apendi, Pak, paling banyak PPAT di wilayah mana? Tangerang. Berapa? 800. Artinya kalau 800 itu, Bekasi saja 300, Tangerang 800. Kira-kira PAD-nya 3 kali lipat dari Bekasi. PPAT telah menyumbangkan tenaganya untuk meningkatkan ekonomi di Tangerang. Tapi, saya minta ada tapinya. Sebaran PPAT di Indonesia, saya yakin tidak rata. Pasti banyak yang ingin tetap tinggal di Pulau Jawa. Saya minta Pak Apendi, masyarakat Manggarai Barat ini juga memerlukan PPAT. Seandainya seluruh tanah di Manggarai Barat ini semuanya sudah terdaftar, sudah menjadi kota lengkap, kabupaten lengkap, maka rakyat juga akan meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan UMKM. Modalnya adalah dari hak tanggungan. Sehingga PPAT Manggarai Barat juga harus ditambah. Itu Manggarai Barat. Belum pulau-pulau yang di luar sana. Saya yakin 514 kabupaten kota, 1 kabupaten kota, itu juga ada yang tidak ada PPAT-nya. Buktinya apa? Ada camat juga yang harus menjadi PPAT sementara. Kalau memang Pak Apendi ingin berkontribusi untuk pembangunan di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat, maka PPAT harus disebar. Anak-anak muda, jangan di Pulau Jawa dulu. Seandainya anak-anak muda itu adalah anaknya PPAT juga harus diikhlaskan. Biasanya bapaknya PPAT, ibunya PPAT, anaknya pasti PPAT. Karena sudah tahu jalannya. Nah, harus disebar. Saya akan merintahkan nanti Pak Suyus penempatannya yang muda-muda di luar. Setelah 5 tahun baru silakan ditarik. Paling nanti banyak WA ke saya, Pak, minta tolong, saudara saya, kakeknya sudah tua, neneknya sudah tua, supaya bisa jaga nenek kakeknya, tolong bisa ditarik ke Jawa. Di mana-mana kakek dan nenek ya sudah tua. Bapak-bapak dan ibu sekalian, oleh sebab itu saya menyambut gembira telah dilaksanakannya malam hari ini adalah Rapat Kerja Nasional Prakongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan saya yakin dalam kongres nanti juga akan disinggung amanat PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang mengatakan bahwa pasal 6 menyebutkan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah. Artinya apa, Pak Apendi, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian? PPAT itu adalah saudara dekatnya
Kementerian ATR BPN. Kalau saya dianggap bapaknya, bapak-bapak dan ibu itu adalah anak saya dalam struktur organisasi. Sehingga kedekatan ini harus terus dibina. Acara seperti ini sangat positif, mengenal satu sama lain. Kalau perlu sering-sering ngopi di Kakanta. Jadi kalau ada permasalahan di Kantah, contohnya mungkin Kantah Serang. Kantah Serang itu agak somsek, ya kan gitu. Susah untuk dihubungi. Tapi jika didatangi sering ngopi, kemudian menyampaikan permasalahan-permasalahan, saya yakin bisa. Karena saya kemarin baru saja memberikan pengarahan di PPAT Banten. Kemudian saya juga memberikan pengarahan di PPAT Samarinda. Mudah-mudahan di PPAT provinsi lain saya juga bisa hadir untuk memberikan pengarahan. Terakhir, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden yang disampaikan tadi malam bahwa sebagai mitra kita tetap harus bekerja, kita harus bekerja dengan detail, cepat, serta turun langsung ke lapangan. Sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan. Saya berharap PPAT menjadi garda terdepan untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan edukasi sehingga program dan layanan pertanahan dapat dirasakan dengan baik dan merata di seluruh Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin memberikan 2 buah pantun. Ke Labuan Bajo sungguh menyenangkan. Jangan lupa kunjungi Pulau Badar. Sebenarnya bukan Badar ya, Padar. PP IPAT mari rapatkan barisan. Oknum mafia tanah, mari kita hajar. Pulau Komodo begitu menakjubkan. Mari kita jaga dan pertahankan. Saatnya bergerak cepat, bekerja Spartan. Berikan rakyat kemudahan pelayanan. Makan ikan dengan terasi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional 3 Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah IPAT tahun 2023 dengan ini resmi dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami undang untuk mendampingi Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk pembukaan undang Wakil Menteri ATR BPN, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Jenderal ATR BPN, Bapak Penjabat Gubernur NTT, dan Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disilakan. Kirim yang lain saya. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata berupa plakat kepada Menteri ATR BPN oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.